Salam dan selamat pagi buat saudara seiman dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa dalam sebuah renungan pagi yang menuntun kita agar lebih dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena hidup berbahagia adalah sebuah kekayaan yang penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dari Mazmur pasal yang pertama jelas dikatakan bahwa hidup berbahagia merupakan dambaan semua orang. Namun hal ini sangat dilematis. Mengapa saya katakan dilematis? Ternyata antara melawan keinginan daging dan melakukan kehendak Tuhan sangat dibutuhkan perjuangan spirit yang handal. Tanpa itu kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan, jika Anda ingin hidup berbahagia, hindari 3 hal. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tahu bahwa setiap orang, siapapun dia, orang yang paling rendah dan yang punya jabatan tertinggi, mereka membutuhkan penasehat. Penasehat di dalam dunia tentu memiliki kelemahan. Apalagi jikalau dia adalah golongan orang fasik, tentu nasihatnya pasti menjerumuskan orang itu ke dalam situasi yang membuat dia berada pada situasi kegelapan dan kehancuran. Untuk itu, pemazmur menegaskan, hindarilah nasihat orang fasik, karena nasihat orang fasik tidak pernah memberikan pencerahan, namun sebaliknya hanya membawa kehancuran baik pada masa kini dan masa-masa mendatang. Yang kedua yang harus dihindari adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa adalah jalan kematian. Mematikan semangat kita, mematikan harapan kita, bahkan mematikan iman kita. Ada 2 jalan. Satu jalan kehidupan dan satu lagi jalan kematian. Tetapi mengapa ada orang lebih suka
mengikuti jalan orang berdosa, jalan kematian. Yaitu karena di dalam hidupnya dia lebih melakukan apa yang diinginkan daging. Untuk itu hindarilah jalan yang membawa kematian. Yang ketiga, dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada komunitas atau kumpulan. Kalau memang dia sudah tahu di sana banyak pencemooh, kenapa didekati? Kenapa enggak tarik diri? Kenapa dia enggak tinggalkan? Ini kan sesuatu hal yang tampaknya sepele, tetapi kita sebagai manusia adalah gambar Allah, ya nggak benar lagi. Karena kumpulan-kumpulan yang tidak benar, itulah yang membuat kita tak lagi mendapatkan rasa kebahagiaan. Oleh karena itu, 3 hal tadi kita harus hindari. Lalu bagaimana ciri orang yang berbahagia dalam Tuhan? Dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan berarti sesuatu yang tidak bisa tidak ada. Itulah kebutuhan yang utama. Tanpa Taurat Tuhan, dia belum bisa melakukan apapun. Setiap dia bangun, dia perhatikan Taurat Tuhan. Nah, setelah itu dia bisa berkarya untuk hidupnya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa Taurat Tuhan yang menjadi kesukaannya, kapanpun, dimanapun dia berada, sedang bekerja atau melakukan kegiatan lain, Taurat Tuhan tidak pernah lepas daripada perenungannya. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang dapat merusak imannya, dia bisa tangkis dan taklukkan. Karena apa? Karena Taurat Tuhan itu sudah melekat di hatinya siang dan malam. Sedetik pun Taurat itu tidak pernah lepas dari hidupnya. Nah, itulah orang berbahagia. Lalu pemazmur mengatakan, orang berbahagia seperti itu, ia diibaratkan, ya, atau diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya, orang itu digambarkan seperti pohon yang berada di pinggir aliran air, sehingga musim kemarau pun enggak ada masalah sama dia. Dia terus hidup. Daunnya hijau, buahnya bagus. Seperti itulah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa hasilnya? Dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi kalau hidup kita berada dalam aliran firman Tuhan, walaupun dalam hidup kita sering terjadi situasi dilematis, terkadang kita gagal, mungkin besok sukses, kadang kita mengalami kerugian berkepanjangan, baru bulan depan kita menghadapi keuntungan. Artinya, situasi yang dilematis itu dapat kita lalui kalau hidup kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bagaikan pohon yang terus dialiri air yang cukup. Seperti itulah hidup kita, yang selalu berada dalam aliran firman Tuhan, karena Yesus adalah air kehidupan. Oleh karena itu, keberhasilan yang kita miliki itu semua karena kehendak Tuhan. Berhasil bukan seperti konsep manusia. Berhasil di sini bahwa kita mampu melaluinya walaupun banyak pergumulan, namun iman kita tidak pernah luntur dan runtuh. Kita lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginan daging kita. Orang-orang yang seperti itu adalah lebih mengutamakan kekekalan daripada yang sementara. Nah, bagaimana dengan orang fasik? Ternyata orang fasik itu mereka diumpamakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Terkadang kita cemburu, iri ya. Loh, dia kan orang fasik. Dari data-data kriminal dan juga pengakuan orang lain, bahkan kita bisa melihat apa yang dilakukan. Wah, rasanya hebat. Ya. Tetapi menurut firman Tuhan, orang seperti itu adalah ibarat sekam yang ditiupkan angin. Berarti orang fasik itu nggak ada apa-apanya. Walaupun dalam dunia dia sepertinya punya kuasa, bisa mengatur sana sini, dia punya power. Itu kan di dunia. Tetapi di dalam Tuhan, orang-orang seperti itu hanyalah seperti sekam yang ditiupkan angin. Nggak ada apa-apanya. Jadi nggak usah cemburu kepada orang fasik. Itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dalam penghakiman Tuhan. Kalau dalam penghakiman dunia, ya bisa saja. Mereka punya kuasa. Ada lobby-lobby. Ya, itu kan fakta dalam dunia. Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Tetapi dalam penghakiman Tuhan, mereka nggak berdaya, tak punya apa-apa lagi. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, dia nggak tahan. Oleh karena itu, orang-orang benar di mata Tuhan, engkau punya kekuatan, engkau punya kuasa ilahi. Dan percayalah, orang-orang berdosa
tidak pernah sanggup melawan engkau. Karena engkau ada dalam Tuhan, ada dalam kebenaran. Berbahagialah dengan itu. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini jelas ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Walaupun orang lain mengadakan fitnah buat kita, membenci kita, ya, membuat provokasi untuk menjelek-jelekkan kita. Tetapi kalau kita benar dalam Tuhan, Tuhan tahu itu. Jangan pernah takut. Nggak usah sanksi. Kebenaran Tuhan pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Nah, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya orang fasik itu, dia itu berjalan menuju kebinasaan. Dia start dari 0 km menuju tujuan kebinasaan. Jadi dalam hidup ini kita sama-sama berjalan. Orang benar menuju kepada kekekalan, orang fasik menuju kepada kebinasaan. Dua tempat yang berbeda. Namun dalam keseharian kita ini kan sangat dilematis. Katanya orang benar itu, wah, nggak tahu tuntutan zaman, nggak tahu situasi. Dari dulu sampai hari ini, posisi orang benar sangat sulit, sangat dilematis. Bagaimana situasi Habel yang benar di mata Tuhan, dia dibunuh. Bagaimana Nuh dan keluarganya yang benar di mata Tuhan, tetapi di mata orang-orang dunia, Nuh adalah sesuatu yang sangat aneh. Demikian juga Sodom dan Gomora. Bagaimana Lot diselamatkan. Ini kan semua sesuatu yang dilematis. Namun percayalah, orang yang benar Tuhan tahu, dan kita akan menuju kepada kekekalan. Tetapi orang fasik akan menuju kepada kebinasaan dengan gaya yang megah, yang heboh, yang rasanya dia punya dunia. Tetapi rupanya mereka menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, berbahagialah di dalam Tuhan. Jauhi yang jahat. Lakukan kebenaran. Walaupun dilematis. Ketika Tuhan bersama engkau, engkau pasti kuat. Dan percayalah, emas yang murni tetap emas. Tuhan penolongmu dalam segala kesesakanmu. Percaya, Tuhan tetap bersama kita.